didukung oleh Assalamualaikum pemirsa, Anda menyaksikan perjalanan suci yang akan menghadirkan beragam informasi terkini khususnya dari Tanah Suci untuk memantau perjalanan jamaah haji Indonesia di musim haji kali ini. Kali ini bersama saya Hamzah Al-Kafi, pemirsa inilah perjalanan suci. Pemirsa, menjaga fisik menjadi keniscayaan jelang puncak ibadah haji. Lalu bagaimana dengan jamaah yang sakit dan juga penanganannya? Berikut wawancara rekan kami Iqbal Himawan dengan dokter dari tim Multazam Utamatur. Oke Mas, kita akan bertanya langsung ke dokter dari tim Multazam Utamatur, Dokter Handayat, spesialis akupunktur medis. Ibadah haji merupakan ibadah fisik, Mas. Melakukan ritual-ritual seperti tawaf, sa'i. Jadi paling banyak yang kita hadapi adalah permasalahan nyeri otot. Jadi, nyeri otot itu karena jemaah banyak melakukan berjalan kaki, kemudian juga ditambah dengan cuaca ekstrim, ya, kemudian kerumunan orang yang banyak, ya, itu bisa menyebabkan keletihan baik keletihan fisik maupun keletihan mental. Yang sering terjadi misalnya kakinya susah untuk berjalan, kemudian badannya letih, lemah, kemudian juga yang sering juga pada pasien-pasien itu adalah pasien-pasien yang susah tidur karena perbedaan waktu antara Indonesia dan di Mekah ini. Keluhannya kemarin nggak bisa tidur, itu pusing, sering naik lab, turun gitu. Pertama kali memang kita periksa dulu pemeriksaan fisik, ya, kita ukur tekanan darahnya, kemudian kita ukur suhunya, kemudian kita anamnesa bagaimana yang sakit, keluarnya seperti apa, baru dilakukan tindakan akupunktur. Jamaah sangat terbantukan, terutama untuk yang bukan sakit-sakit yang terlalu berat, ya, misalnya kecapean dan sebagainya, terbantukan dengan mereka ikut akupressure dan akupunktur yang dilakukan oleh dokter. Rata-rata kita dalam satu hari itu bisa menerima lebih kurang antara 10 sampai 25 orang. Jadi di samping melakukan ritual keagamaan, ya, para jamaah diharapkan juga banyak istirahat, banyak minum air putih, dan yang paling penting juga adalah tidak cemas. Karena dengan cemas itu biasanya ada rasa ketakutan pada jamaah, itu bisa menurunkan imunitas dan daya tahan tubuh para jamaah. Pemirsa, saat pelaksanaan sholat Jumat di Masjidil Haram, layanan bus sholawat berhenti beroperasi untuk sementara. Jemaah haji Indonesia dihimbau untuk sholat Jumat dari hotel mereka. Berikut pemirsa, laporan Putri Lukman dari Mekah, Arab Saudi. Layanan bus transportasi di hari Jumat 30 Mei 2025 akan berhenti sementara. Ini dikarenakan adanya sholat Jumat di Masjidil Haram, dan layanan bus transportasi akan berhenti sementara mulai pukul 8.30 waktu Arab Saudi. Jemaah haji Indonesia dihimbau jika ingin melaksanakan sholat di Masjidil Haram untuk berangkat sebelum pukul 8.30 waktu Arab Saudi. Dan bus sholawat akan kembali beroperasi setelah pelaksanaan sholat Jumat atau sekitar setelah pukul 14 waktu Arab Saudi. Namun yang paling penting yang dihimbau kepada jemaah haji Indonesia untuk bisa melaksanakan sholat Jumat di hotel atau pemondokan mereka. Hal ini juga dikarenakan agar jemaah haji Indonesia tidak perlu merasakan kepadatan ataupun antrian di terminal-terminal yang ada di Masjidil Haram. Terlebih cuaca panas ekstrim harus diwaspadai oleh jemaah haji Indonesia yang bisa mencapai 43 derajat Celcius. Imbauan ini disampaikan oleh PPI Arab Saudi agar jemaah haji Indonesia siap melaksanakan puncak ibadah haji yang akan dimulai pada 5 Juni 2025. Dari Mekah, Arab Saudi, Putri Lukman, Metro TV. Pemirsa, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH menghimbau agar jamaah haji Indonesia untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid dekat hotel atau di musola hotel. Hal ini pemirsa disampaikan oleh Kabid Transportasi PPIH 2025 Mujib Roni pada Kamis waktu Arab Saudi. Mujib menjelaskan dari pengalaman haji tahun kemarin, layanan bus sholawat berhenti beroperasi pada pukul 7 waktu Arab Saudi. Mujib mengatakan saat ini hampir seluruh jemaah haji dari berbagai negara sudah tiba di Mekah Mukarramah. Ia menyebut ini membuat situasi di Masjidil Haram akan lebih padat, terutama sholat Jumat. Menurutnya, pembatasan bus, sholawat, dan juga transportasi umum ke Masjidil Haram akan membuat jamaah kesulitan. Ia menyarankan jamaah haji Indonesia untuk bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid atau musola di hotel jamaah. Namun, Mujib mengatakan PPIH masih menunggu informasi detail soal pembatasan transportasi dari otoritas Arab Saudi ini.
Wah, Bu. Kemarin bahwa jam 7 pagi itu biasanya layanan transportasi umum termasuk layanan yang kita berikan, yakni layanan sholawat itu sudah harus dihentikan. Pertama karena potensi kepadatan yang luar biasa di Haram. Kemudian yang kedua, karena sekarang ini kan sudah suhu yang cukup ekstrim ya, diminta untuk jamaah untuk menghindari berada di luar di luar gedung sehingga kesehatannya tetap terjaga. Pemirsa, seorang jemaah asal Balikpapan, Kalimantan Timur tetap bersemangat menjalankan ibadah haji meski pergerakannya terbatas karena tantangan fisiknya dengan bobot tubuh hingga 165 kg. Namun ia tetap senang banyak petugas yang berbaik hati untuk membantunya. Berangkat haji ke Tanah Suci tak mengenal kondisi. Siapapun yang telah dipanggil akan menemukan jalannya untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Seperti yang dialami seorang ibu asal Balikpapan, Kalimantan Timur. Meski kondisi fisik dan pergerakannya terbatas, karena berat badannya berlebih namun tak menyurutkan semangatnya untuk menunaikan rukun Islam kelima. Adalah Ida, wanita asal Kloter BPN 15 ini, tiba dengan raut wajah bahagia di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi pada Rabu malam waktu setempat. Meski harus didorong dengan kursi roda dan dibantu oleh banyak petugas haji Indonesia, namun semangatnya tak pernah luntur. Bahkan Ida mengaku bersyukur banyak pihak yang membantunya untuk bisa ke Tanah Suci tahun ini. Senang banget, alhamdulillah, banyak yang membantu. Banyak juga yang menyokong, banyak yang menyokong, membantu, mengasih semangat. Ya lebih juga bantuan Allah lah, pasti. Ya. Kemudahan, kelancaran, karena ya banyak yang membantu. Iya, Bu. Semuanya dari teman, kemudian dari pemerintah, dari institusi, semuanya sih. Medisnya, kesehatan juga semuanya membantu. Ida sungguh beruntung sebab ia dan anaknya bisa berangkat tahun ini setelah masuk dalam daftar tunggu cadangan. Sang anak pun mengaku bahagia bisa menemani ibunya berhaji dan menjalankan amanah dari ayahandanya. Semangat, apalagi ya seharusnya di 2026 kami bisa naik ini untuk status cadangan tahun ini, alhamdulillah. Lantaran kondisinya, Ida dan anaknya lantas diberangkatkan ke Mekah dengan menggunakan bis khusus kursi roda. Bus ini merupakan fasilitas khusus yang disediakan oleh perusahaan pelayanan haji di Bandara Jeddah. Dari Mekah, Arab Saudi, Putri Lukman, Metro TV. Jelang puncak ibadah haji, Menteri Agama Nazaruddin Umar selaku Amirul Hajj Indonesia resmi memberangkatkan rombongan untuk melaksanakan tugas negara di Tanah Suci. Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan. Mari kita mempersiapkan diri untuk ke bus. Assalamualaikum. Menteri Agama Nazaruddin Umar menegaskan tugas Amirul Hajj sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 2019 adalah untuk memimpin misi haji Indonesia dan melaksanakan diplomasi penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Turut serta dalam rombongan antara lain Wakil Amirul Hajj Romo Muhammad Syafi'i, Kepala BPH Muhammad Irfan Yusuf, hingga Penasihat Presiden Muhajir Effendi dan Jenderal Purnawiran Dudung Abdurrahman. Hingga 29 Mei 2025 tercatat 482 kloter telah diberangkatkan ke Tanah Suci dengan total 180.734 jemaah haji reguler ditambah 15.000 jemaah haji khusus yang juga telah tiba di Tanah Suci. Jelang puncak ibadah haji, seluruh jemaah haji Indonesia sudah berkonsentrasi di kota Mekah. Terima kasih sekali lagi pada rekan-rekan. Mari kita jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.